Halo, yuk kita ngobrol jujur-jujuran tentang masalah yang paling bikin frustrasi. Tahu kan, jenis masalah yang kayaknya bandel banget, balik lagi dan lagi, nggak peduli sekeras apapun kita coba beresin. Nah, dalam pembahasan singkat ini, kita bakal nemuin cara baru buat melihat dan akhirnya menaklukkan tantangan-tantangan membandel ini. Apa sih sebenarnya tantangan adaptif itu? Ini tuh bukan sekedar masalah teknis. Ini masalah yang akarnya ada di kita, di manusianya, di nilai-nilai kita, cara kita mikir, dan kebiasaan kita bareng-bareng. Jadi solusinya bukan beli software baru, tapi kitanya yang mesti berubah. Oke, teorinya cukup. Sekarang bagian praktiknya, yang paling seru. Gimana caranya kita bisa jadi kayak detektif buat mendiagnosis tantangan adaptif di sekitar kita? Yuk, kita bedah ciri-cirinya satu persatu. Ciri diagnosis nomor satu, masalahnya udah dianggap normal. Saking biasanya, orang-orang udah nggak ngeh lagi kalau itu sebenarnya masalah. Pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Wah, ini analoginya pas banget. Kayak kamar yang baunya apek. Orang yang udah kelamaan di dalam, hidungnya jadi kebal, nggak nyium lagi baunya. Sistemnya itu udah nyaman sama kondisi yang salah ini. Butuh orang baru dari luar buat nyadarin, ini kok bau ya? Ciri kedua, coba deh lihat jenis solusinya. Solusinya itu cuma ganti prosedur atau aturan aja, atau butuh ganti budaya, cara mikir, dan kebiasaan orang-orangnya? Kalau jawabannya yang kedua, nah, fix, itu tantangan adaptif. Contoh gampangnya gini deh, pasang software baru di kantor, itu teknis, gampang. Tapi ngubah cara orang-orang biar mau kerja bareng pakai software itu dengan efektif, nah itu baru tantangan adaptif. Terus ada beberapa ciri lain nih yang penting juga. Satu, nggak ada resep atau manualnya, jadi kita harus coba-coba. Dua, masalahnya tuh ruwet, saling nyambung satu sama lain, istilah kerennya weak problem. Dan tiga, siap-siap aja, ini bakal makan waktu lama banget buat bener-bener beres. Nah, ini ciri yang krusial banget. Coba tanya, siapa yang tanggung jawab? Kalau ini tantangan adaptif, kita nggak bisa nunggu pahlawan atau konsultan dari luar datang nyelamatin. Tanggung jawabnya ada di pundak kita semua, orang-orang yang ada di dalam sistem itu. Gini deh bayanginnya, masalah teknis itu kayak demam biasa. Kita ke dokter, dikasih obat, sembuh. Tapi tantangan adaptif itu kayak penyakit kronis, diabetes misalnya. Dokter cuma bisa kasih saran, tapi yang harus ganti gaya hidup ya pasiennya sendiri. Perubahannya harus dari dalam. Ciri keempat, dan ini mungkin yang paling aneh. Tiap kali ada yang coba benerin, malah muncul perlawanan, orang-orang jadi nggak nyaman, bahkan bisa jadi konflik. Kenapa gitu? Ya karena perubahan adaptif ini ngusik zona nyaman, nilai-nilai, bahkan identitas mereka. Dan ini alasannya. Kenapa ada perlawanan? Karena 100% tantangan adaptif itu selalu nyentuh hal-hal yang personal banget. Kepentingan kita, prinsip kita, bahkan siapa diri kita. Makanya susah banget dan bikin orang defensif. Oke, kita udah bisa jadi detektif masalah adaptif nih. Tapi bentar, kenapa sih ini penting banget buat kita tahu? Emang ngaruhnya apa di dunia nyata? Pentingnya di sini, karena kalau kita berhasil taklukin tantangan adaptif, kita tuh bukan cuma nyelesain satu masalah, kita itu secara fundamental ngubah seluruh sistemnya. Entah itu tim kita, organisasi kita, atau komunitas kita, jadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap hadapi masa depan. Bayangin aja pohon, solusi teknis itu kayak kita motongin daun-daun keringnya aja. Kelihatan rapi sih, tapi cuma di luar. Nah, perubahan adaptif itu kayak kita nyilamin akarnya, ngasih pupuk ke tanahnya. Hasilnya, pohonnya jadi sehat beneran, dari akar sampai ke pucuk. Jadi, intinya apa? Intinya ini, stop, jangan lagi cari plester teknis buat luka adaptif. Mulai sekarang, fokus kita adalah gimana caranya menumbuhkan cara pikir dan kebiasaan baru. Tugas kita bukan ngasih jawaban, tapi ngebantu semua orang buat belajar bareng nemuin jawabannya. Nah, setelah kita bedah semua ini, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh pikirin baik-baik. Tantangan adaptif apa sih yang sebenarnya lagi kamu hadapi sekarang, entah di kerjaan atau di lingkunganmu? Karena bisa jadi nemuin jawabannya adalah langkah pertama menuju perubahan yang sesungguhnya.